Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 17 Juni. Tim Satgas Imigrasi Kaohsiung menggerebek sebuah agen ilegal yang menggunakan Facebook untuk memikat warga Thailand untuk datang ke Taiwan dengan biaya agen tinggi. Kemudian dipaksa bekerja dengan upah rendah di area perkebunan. Laba ilegal yang diraup sebesar 4 juta dolar Taiwan. Kasus ini telah dialihkan untuk penyelidikan lebih lanjut. 5 PMA dijejalkan ke dalam ruang tak sampai 3,3 meter persegi. Menyusul operasi penggerebekan jaringan perdagangan manusia transnasional pada Februari, Satgas Imigrasi Kota Kaohsiung menelusuri jejak dan menemukan 22 oknum ini. Petugas juga melakukan penggerebekan di sebuah perkebunan dan menyelamatkan 5 korban asal Thailand. 取走被害人护照，限制行动自由，将被害人安置于狭小简陋的货车车斗或公寮居住。部分被害人只能自行前往附近野溪，捕捉鱼虾或采集野菜充饥。 Petugas menemukan sebanyak 47 paspor Thailand yang disita sindikat. Mereka menggunakan Facebook untuk memikat warga Thailand untuk datang ke Taiwan dengan biaya agen tinggi. Korban kemudian dipaksa bekerja 14 hingga 16 jam per hari di perkebunan dengan upah 100 dolar Taiwan per jam tanpa libur, lalu ditelantarkan setelah musim panen berakhir. Sindikat berhasil meraup laba ilegal sebesar 4 juta dolar Taiwan. 那确实蛮多的，而且他们的确是被骗来，而且来之前都缴了一大笔钱，那个钱我记得比我们一般知道的台湾理工的中介费还要高，来台之后还要再缴一笔，然后呢，有的被送到工厂，一阵子没工作了，我们就自己找。 Sindikat memanfaatkan minimnya pengetahuan PMA terkait hukum Taiwan untuk menipu mereka bekerja secara ilegal. Selain mengalihkan oknum ke Ditjen Imigrasi untuk didakwa berdasarkan UU Pencegahan Perdagangan Manusia dan UU Standar Ketenagakerjaan, otoritas juga telah meluncurkan prosedur penampungan dan membantu korban mengajukan izin kerja dan menetap yang sah. Seorang pria yang memancing di Kaohsiung mengalami cedera serius di bagian mata saat ia menarik pancing hingga kailnya copot dan menusuk matanya. Dokter menyampaikan bahwa kail pancing berduri sulit dilepaskan. Warga diingatkan untuk berhati-hati saat memancing. Mata pemancing tertusuk kail, maka dokter memotong tali pancing, kemudian menyesuaikan sudutnya untuk melepaskan kail. Cedera akibat kail pancing bukanlah hal yang jarang terjadi. Paling umum terjadi pada tangan dan jari, diikuti oleh kepala dan wajah. Kail pancing memiliki duri dan bila cedera akan timbul risiko infeksi Vibrio vulnicus. Para pemancing juga diingatkan untuk waspada terhadap lingkungan sekitar saat melemparkan pancing. Proyek konstruksi Terminal 3 Bandara Taoyuan diprediksi rampung pada akhir tahun depan. Terminal ini memiliki ruang dan langit-langit terbesar di Taiwan dan dilengkapi dengan 92 kios check-in mandiri, 18 unit ekskavator dan langit-langit menjulang tinggi menyerupai awan yang bisa berubah warna, menciptakan landmark baru untuk pusat penerbangan internasional. Dilengkapi langit-langit yang menjulang dan sekitar 140.000 elemen menyerupai awan, Terminal 3 Bandara Taoyuan merupakan bangunan sipil tunggal terbesar di Taiwan dalam beberapa tahun terakhir dan diperkirakan rampung pada akhir tahun depan. 我们这几年的这个航运量不断在增长，好，那我们今年整个桃机的航运量会超过5000万人次。进驻第3航厦的航空公司是以3家国际航空为主，华航、长荣跟星宇。 我们会以北美加东南亚，再加上其他航线这样子的一个组成。 Perusahaan Bandara Taoyuan menyampaikan Terminal 3 akan dilengkapi dengan sarana cerdas termasuk 92 kios check-in mandiri sehingga hampir 50% proses check-in dapat dilakukan secara mandiri. Penumpang dapat menyelesaikan prosedur check-in 3 hingga 4 jam sebelumnya. Selain itu, 18 unit eskalator akan dipasang atas pertimbangan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Dari segi desain ruangan, area kedatangan dan keberangkatan akan mengadopsi desain yang lebih terbuka dan transparan.
Sebagian sarana tram Bandara Taoyuan akan dihentikan per 1 Juli sehubungan dengan proyek penghubungan Terminal 3. Layanan tram di dalam area terkontrol tetap beroperasi seperti biasa. Setelah layanan tram di luar area terkendali berhenti beroperasi, penumpang dapat memilih untuk menggunakan MRT bandara atau sarana bus antarjemput tanpa biaya tambahan. Gempa bermagnitudo 6,7 SR mengguncang Sulawesi kemarin. Warga panik dan berhamburan keluar rumah. Untungnya tidak ada laporan korban jiwa. Otoritas setempat memperingatkan walau gempa tidak memicu tsunami, namun warga diimbau waspada terhadap potensi gempa susulan. Gempa dahsyat mengguncang gereja, jemaat yang panik berhamburan keluar. Gempa bermagnitudo 6,7 SR di kedalaman tak sampai 10 km melanda Sulawesi tanggal 16. Kerusakan dilaporkan terjadi di sejumlah area. Beberapa rumah sakit mengevakuasi pasien atas pertimbangan keselamatan. Gempa kuat bermagnitudo 7,5 SR sempat melanda Palu pada tahun 2018, memicu tsunami setinggi 3 meter dan menewaskan lebih dari 4.000 korban. Untungnya gempa ini tidak menimbulkan risiko tsunami, namun pihak berwenang memperingatkan potensi terjadinya gempa susulan. Presiden Donald Trump menginformasikan bahwa AS dan Iran telah menandatangani negosiasi gencatan senjata tahap awal. Ia menyatakan bahwa Selat Hormuz diperkirakan akan dibuka kembali sepenuhnya pada hari Jumat. Berita ini membawa kelegaan bagi komunitas global terkait meredanya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Presiden Donald Trump menyampaikan kepada Presiden Prancis bahwa kapal-kapal niaga mulai melintasi Selat Hormuz pasca tercapainya kesepakatan antara Washington dan Tehran untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Jalur yang berperan penting dalam aspek pengiriman minyak global ini diperkirakan akan dibuka kembali sepenuhnya pada hari Jumat. I don't think we're going to need much help because we have an agreement where it's going to be open and it's toll-free. We had a little argument on that, it's toll-free. Media Iran melaporkan tanggal 15 malam 3 tanker minyak dan 2 kapal kargo melewati zona yang sebelumnya diblokir oleh Angkatan Laut Amerika. Negosiasi perdamaian akan ditandatangani secara resmi di Swiss pada hari Jumat. Namun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menekankan bahwa pasukan Israel akan tetap bersiaga di Lebanon, Suriah, dan Gaza hingga ancaman terhadap keamanan lenyap sepenuhnya. Iran menyatakan bahwa Amerika telah berjanji untuk mencairkan aset di luar negeri yang dibekukan dan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami selama perang. Usai kesepakatan akhir terkait program nuklir tercapai, Teheran akan meminta persetujuan dari Dewan Keamanan PBB untuk mencairkan aset. Trump menyatakan bahwa Iran telah setuju untuk tidak akan mengembangkan senjata nuklir, juga membantah klaim bahwa Amerika akan membayar 300 miliar dolar Amerika kepada Iran. Namun informasi terbaru menunjukkan bahwa dana rekonstruksi sebesar 300 miliar dolar Amerika ini tidak akan dibayar langsung oleh Amerika untuk menggenjot perekonomian Iran, melainkan secara bertahap lewat proyek investasi negara-negara Teluk Persia, pencairan aset, dan pelonggaran sanksi setelah Iran memenuhi janjinya. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.